Bagaimana pemerintah menanggapi demonstrasi demi kemajuan negeri? Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Demonstrasi adalah sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, harapan, maupun ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki. Dalam sejarah berbagai bangsa, demonstrasi sering menjadi alat perubahan sosial. Namun, keberhasilan sebuah demonstrasi tidak hanya ditentukan oleh para demonstran, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah merespon aspirasi tersebut. Pemerintah yang bijaksana tidak melihat demonstrasi sebagai ancaman semata, melainkan sebagai salah satu bentuk komunikasi antara rakyat dan pemimpin. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi demonstrasi agar membawa manfaat bagi negeri? Yang pertama, mendengarkan sebelum mengambil kesimpulan. Salah satu kualitas utama seorang pemimpin adalah kemampuan mendengar. Seringkali konflik membesar bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena tidak ada ruang untuk saling mendengarkan. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, pemerintah perlu terlebih dahulu memahami apa yang menjadi pokok persoalan, apa yang dikeluhkan, dan apa yang diharapkan. Mendengar bukan berarti langsung menyetujui semua tuntutan, tetapi menunjukkan bahwa suara masyarakat dihargai. Jadi mendengar adalah bentuk penghormatan kepada rakyat. Aspirasi yang didengar akan mengurangi ketegangan sosial dan dialog lebih efektif daripada konfrontasi. Yang kedua, memisahkan emosi dari substansi masalah. Dalam setiap demonstrasi sering muncul emosi dari berbagai pihak. Namun, pemimpin yang baik mampu melihat inti persoalan, bukan hanya ekspresi kemarahan yang terlihat di permukaan. Fokus utama pemerintah seharusnya adalah mencari akar masalah dan menemukan solusi yang terbaik bagi masyarakat luas. Jadi, jangan hanya melihat cara penyampaian, tetapi juga isi pesannya. Kritik dapat menjadi bahan evaluasi. Pemerintah yang kuat tidak takut menerima masukan. Yang ketiga, menjadikan kritik sebagai sarana perbaikan. Tidak ada sistem yang sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat dapat menjadi alat evaluasi yang berharga. Negara-negara yang maju biasanya memiliki budaya keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan publik. Pemerintah yang mau belajar dari kritik akan lebih mudah memperbaiki pelayanan mereka kepada masyarakat. Jadi kritik bukan musuh, evaluasi adalah bagian dari kemajuan. Perubahan sering lahir dari keberanian menerima masukan. Yang keempat, menjaga keamanan tanpa menghilangkan hak masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai. Keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berpendapat menjadi salah satu indikator kedewasaan sebuah negara. Jadi, ketegasan harus disertai kebijaksanaan. Keamanan harus melindungi semua pihak. Dialog harus menjadi prioritas sebelum tindakan represif. Yang kelima, membangun kepercayaan publik. Kepercayaan adalah modal terbesar dalam kepemimpinan. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah, maka perbedaan pendapat lebih mudah diselesaikan. Sebaliknya, ketika kepercayaan hilang, setiap kebijakan akan lebih sulit diterima. Oleh sebab itu, transparansi, kejujuran, dan komunikasi yang baik sangat penting. Jadi kepercayaan dibangun melalui tindakan nyata. Transparansi mengurangi kecurigaan.
Kepentingan yang terbuka menciptakan stabilitas. Kita lihat dari Nelson Mandela. Setelah mengalami berbagai konflik dan ketidakadilan, Mandela memilih jalan dialog dan rekonsiliasi. Ia memahami bahwa bangsa tidak dapat maju jika terus hidup dalam permusuhan. Intinya, pemimpin yang besar bukan yang menangkan konflik, tetapi yang mampu menyatukan perbedaan. Mahatma Gandhi. Gandhi memperjuangkan perubahan melalui penyampaian aspirasi secara damai. Jadi perubahan yang berkelanjutan lebih mudah dicapai melalui komunikasi, keteguhan, dan kebijaksanaan. Abraham Lincoln, di tengah perpecahan besar yang terjadi di negaranya, Lincoln berusaha menjaga persatuan sambil mendengarkan berbagai pandangan yang berbeda. Jadi pemimpin harus mampu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Bayangkan sebuah keluarga besar yang tinggal dalam satu rumah. Suatu hari beberapa anggota keluarga menyampaikan keluhan karena ada bagian rumah yang bocor dan perlu diperbaiki. Kepala keluarga yang bijaksana tidak akan marah karena mendengar keluhan tersebut. Ia akan memeriksa keadaan, mencari penyebab masalah, lalu mengajak semua anggota keluarga bekerja sama memperbaikinya. Apabila keluhan diabaikan, kerusakan akan semakin besar. Namun apabila didengar dan ditindaklanjuti, rumah akan menjadi lebih baik dan nyaman bagi semua penghuninya. Demikian pula dalam sebuah negara, aspirasi masyarakat yang didengar dengan baik dapat menjadi awal perbaikan yang membawa kemajuan bersama. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak anti terhadap kritik, menjadikan masukan sebagai bahan evaluasi, menjaga keamanan secara adil dan proporsional, mengutamakan dialog serta solusi, membangun kepercayaan melalui keterbukaan dan integritas. Demonstrasi tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman. Dalam banyak keadaan, demonstrasi dapat menjadi sarana komunikasi yang membantu pemerintah memahami kebutuhan rakyat. Ketika pemerintah dan masyarakat sama-sama mengedepankan dialog, saling menghormati dan mencari solusi bersama, maka perbedaan pendapat dapat menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan bangsa. Bangsa yang maju bukan bangsa yang tidak memiliki perbedaan pendapat, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan dengan bijaksana demi kepentingan bersama. Salam pemenang.